Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi bersama kami di channel yang selalu menghadirkan informasi terkini, mendalam, dan pastinya akurat untuk kamu semua. Di era digital seperti sekarang ini, teknologi berkembang begitu cepat. Salah satunya adalah kecerdasan buatan atau AI. AI kini sudah masuk ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari dunia pekerjaan, seni, hiburan, bahkan sampai ke ranah olahraga. Namun, perkembangan ini tidak selalu membawa dampak positif. Ada kalanya, teknologi yang seharusnya digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia justru menimbulkan masalah baru jika tidak digunakan dengan bijak. Salah satu contohnya baru-baru ini datang dari dunia sepak bola, khususnya Timnas Indonesia. Beberapa pemain Timnas kita mendadak jadi sorotan, bukan karena performa mereka di lapangan, melainkan karena ulah sebagian oknum fans yang mengedit foto mereka dengan nari secara berlebihan. Foto-foto tersebut kemudian viral di media sosial dan menimbulkan reaksi keras dari para pemain. Mereka menilai, editan semacam itu sudah melewati batas privasi, bahkan bisa merugikan nama baik, serta menimbulkan kesalahpahaman di masa depan. Kasus ini menjadi penting untuk dibahas karena bukan hanya menyangkut citra para pemain, tetapi juga menunjukkan bagaimana teknologi bisa salah arah jika tidak digunakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, di video kali ini, kita akan membahas secara tuntas tentang fenomena foto editan AI pemain Timnas Indonesia, mulai dari kronologi kasus, siapa saja yang terlibat, reaksi para pemain, hingga pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Jadi, simak terus sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi pentingnya. Fenomena foto editan AI di sepak bola belakangan ini, penggunaan AI untuk membuat konten hiburan semakin marak di media sosial. Banyak fans sepak bola yang memanfaatkan teknologi ini untuk membuat gambar lucu, poster kreatif, hingga ilustrasi digital yang menampilkan pemain kesayangan mereka. Pada dasarnya, hal ini bisa dianggap sebagai bentuk kreativitas dan ekspresi dukungan. Namun, masalah muncul ketika editan yang dibuat justru melampaui batas kewajaran. Alih-alih sekadar menghibur, editan tersebut justru menampilkan sesuatu yang tidak pantas, menyinggung privasi, bahkan berpotensi menimbulkan fitnah. Itulah yang terjadi pada beberapa pemain Timnas Indonesia baru-baru ini. Di berbagai platform media sosial, beredar foto editan AI yang menampilkan 3 pemain Timnas, yakni Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh, seolah-olah sedang berpose mesra dengan perempuan. Ada yang diedit sedang berciuman, ada pula yang tampak sedang berpelukan dari belakang, dan ada yang terlihat merangkul seorang perempuan di sampingnya. Sekilas, mungkin sebagian orang menganggap ini hanya candaan atau kreativitas belaka. Namun bagi pemain yang fotonya dijadikan bahan editan, tentu hal ini bisa sangat mengganggu. Apalagi mereka adalah figur publik yang selalu jadi sorotan. Foto editan semacam itu bisa menimbulkan salah persepsi bagi fans lain, media, bahkan keluarga mereka sendiri. Kronologi kasus. Dari viral keteguran kasus ini mulai ramai diperbincangkan setelah foto-foto editan tersebut beredar luas di media sosial. Awalnya mungkin hanya dibagikan di lingkaran kecil penggemar, namun kemudian menyebar dengan cepat hingga menjadi viral. Beberapa akun fans base sepak bola ikut mengunggah ulang, meskipun tidak semua menyadari bahwa editan tersebut berpotensi merugikan. Reaksi keras datang langsung dari para pemain yang fotonya dijadikan bahan editan. Mereka menyampaikan teguran melalui unggahan pribadi di akun media sosial masing-masing. Rizky Ridho, bek Timnas Indonesia sekaligus pemain Persija Jakarta, menegaskan agar fans tidak lagi membuat editan seperti itu. Dalam unggahannya, ia menulis, "Teman-teman, minta tolong lebih sopan lagi ya. Tidak perlu edit yang kayak gini." Pesan sederhana tapi jelas menunjukkan bahwa ia merasa terganggu dengan editan tersebut. Justin Hubner, pemain keturunan yang kini jadi andalan Timnas Indonesia, bahkan lebih spesifik menegur. Ia mengaku tidak nyaman dengan foto editan yang menampilkan dirinya sedang mencium seorang perempuan. Dalam unggahannya, Justin menulis, "Guys, bisakah kita berhenti membuat editan seperti aku mencium perempuan lain? Satu-satunya orang yang ingin aku cium hanyalah Zan." Pernyataan ini bukan hanya menegur, tapi juga menegaskan kesetiaan Justin pada pasangannya, Zan, sekaligus mengingatkan fans agar tidak sembarangan membuat editan yang bisa merusak hubungan pribadinya. Sandy Walsh, pemain Timnas yang kini membela Buriram United,
juga menyampaikan hal senada. Ia meminta dengan tegas agar fans berhenti membuat foto AI tentang dirinya tanpa izin. Menurutnya, editan semacam itu bisa menimbulkan masalah atau kesalahpahaman di masa depan. Dalam unggahannya, Sandy menulis, "Aku ingin dengan hormat meminta agar orang-orang berhenti membuat foto AI tentang diriku tanpa izin, karena ini bisa menimbulkan masalah atau kesalahpahaman di masa depan. Terima kasih." Dari ketiga teguran tersebut, terlihat jelas bahwa para pemain merasa dirugikan oleh viralnya foto-foto editan itu. Bagi mereka, ini bukan sekadar candaan, melainkan sesuatu yang bisa berdampak serius. Mengapa foto editan AI bisa jadi masalah? Banyak orang mungkin bertanya, kenapa sih foto editan AI bisa sampai dianggap serius oleh para pemain? Bukankah itu cuma gambar hasil olahan teknologi, bukan kenyataan? Jawabannya ada pada beberapa poin penting. Privasi dan reputasi pemain sepak bola memang figur publik, tapi mereka tetap punya batas privasi. Foto editan yang menunjukkan hal-hal pribadi seperti berciuman atau berpelukan bisa merusak citra mereka di mata publik. Hubungan personal, contoh kasus Justin Hubner sangat jelas. Foto dirinya yang diedit seolah-olah mencium perempuan lain bisa menimbulkan kesalahpahaman dengan pasangannya. Jika dibiarkan, hal ini bisa berdampak pada kehidupan pribadinya. Potensi fitnah meskipun hanya editan. Banyak orang di media sosial yang mungkin tidak tahu bahwa gambar tersebut palsu. Ini bisa memunculkan gosip atau fitnah yang tidak diinginkan. Efek psikologis, bayangkan jika setiap kali membuka media sosial, pemain harus melihat dirinya dijadikan bahan editan dengan cara yang tidak pantas. Tentu saja ini bisa mengganggu kenyamanan mental mereka. Presiden buruk jika dibiarkan, editan seperti ini bisa menjadi tren. Fans lain mungkin akan ikut-ikutan, dan lama-lama batas etika akan semakin kabur. Fenomena AI di dunia hiburan dan olahraga, kita juga perlu melihat fenomena ini dari sudut pandang yang lebih luas. Teknologi AI memang sedang booming, termasuk dalam dunia hiburan dan olahraga. Banyak fans sepak bola di seluruh dunia yang membuat konten kreatif dengan memanfaatkan AI, mulai dari poster pertandingan, prediksi skor berbasis data, hingga ilustrasi wajah pemain dengan berbagai gaya artistik. Di satu sisi, ini menunjukkan betapa kreatifnya para fans. Namun di sisi lain, tanpa pemahaman etika, AI bisa dengan mudah disalahgunakan. Foto palsu, video manipulasi deepfake, hingga berita hoaks bisa tercipta dengan cepat hanya berbekal teknologi ini. Kasus yang menimpa pemain timnas Indonesia hanyalah salah satu contoh kecil. Di luar negeri, fenomena serupa juga sering terjadi. Bahkan beberapa selebriti dunia pernah menjadi korban deepfake dalam bentuk video yang jauh lebih berbahaya. Teguran pemain, bentuk kepedulian, bukan kemarahan. Menariknya, meskipun merasa terganggu, para pemain timnas Indonesia tetap menyampaikan teguran dengan cara yang sopan dan elegan. Mereka tidak marah-marah, melainkan hanya meminta agar fans lebih bijak. Ini menunjukkan kedewasaan mereka sebagai figur publik. Rizky Ridho memilih kata-kata sederhana, mengingatkan dengan nada persuasif. Justin Hubner menambahkan sentuhan personal dengan menyinggung pasangannya. Sementara Sandy Walsh menggunakan bahasa yang diplomatis, menunjukkan bahwa ia paham potensi masalah yang bisa timbul di masa depan. Cara mereka menanggapi kasus ini sebenarnya bisa jadi pelajaran berharga. Di satu sisi, mereka berhak marah karena merasa dirugikan. Tapi di sisi lain, mereka sadar bahwa fans adalah bagian penting dari perjalanan karier mereka. Karena itu, teguran disampaikan bukan sebagai bentuk kemarahan, melainkan sebagai peringatan agar tidak terulang lagi. Dampak kasus ini bagi fans dan timnas. Kasus foto editan AI ini punya beberapa dampak penting, baik bagi fans maupun timnas Indonesia secara keseluruhan. Meningkatkan kesadaran, teguran dari para pemain bisa menjadi alarm bagi fans agar lebih berhati-hati dalam membuat konten. Tidak semua hal bisa dijadikan bahan candaan. Hubungan fans dan pemain, hubungan antara fans dan pemain seharusnya dibangun atas dasar saling menghormati. Kasus ini menunjukkan bahwa ada batas yang tidak boleh dilanggar. Citra timnas Indonesia sebagai tim yang sedang naik daun, timnas Indonesia kini semakin mendapat perhatian internasional. Kasus semacam ini bisa mencoreng citra tim jika tidak ditangani dengan bijak. Pendidikan digital ini juga menjadi kesempatan bagi kita semua untuk belajar tentang literasi digital. Teknologi canggih seperti AI harus digunakan dengan tanggung jawab,
bukan sembarangan. Apa yang bisa kita pelajari? Dari kasus ini, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Hormati privasi, sekalipun seorang pemain adalah figur publik, mereka tetap punya hak privasi yang harus dihormati. Bijak gunakan teknologi. Bisa jadi alat yang luar biasa jika digunakan dengan benar, tapi bisa berbahaya jika disalahgunakan. Pikirkan dampak. Sebelum membuat atau menyebarkan konten, pikirkan dulu dampaknya bagi orang lain. Dukung dengan cara positif. Ada banyak cara mendukung timnas Indonesia. Misalnya dengan hadir di stadion, membuat konten kreatif yang sehat, atau menyebarkan semangat positif di media sosial. Sobat Cek Fakta, kasus foto editan pemain timnas Indonesia ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa teknologi, sekeren apapun, tetap harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Apa yang bagi sebagian orang mungkin dianggap sekadar hiburan atau candaan, ternyata bisa berdampak besar bagi orang lain, apalagi jika menyangkut figur publik yang selalu dalam sorotan. Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh sudah memberi contoh bagaimana cara menegur fans dengan elegan tanpa harus marah-marah. Tapi tentu saja, kita sebagai fans punya tanggung jawab untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ingatlah bahwa mendukung timnas bukan hanya soal bersorak di stadion atau mengunggah foto di media sosial, tetapi juga soal menjaga nama baik pemain di dalam maupun di luar lapangan. Akhir kata, mari kita gunakan teknologi AI untuk hal-hal positif, kreatif, dan bermanfaat. Jangan biarkan teknologi justru merusak hubungan antara pemain dan fans. Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar kamu tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam Cek Fakta.